Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuzati Falia, NIM 1911020063 dari kelas 7 SPIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Indonesia pada masa Orde Baru. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan damai tanpa adanya paksaan. Dibawa oleh mubalik yang kebetulan berprofesi pedagang. Kegiatan berdagang tersebut merupakan penopang dalam proses Islamisasi. Perkembangan Islam di Indonesia di masa kemerdekaan terlihat pada masa Orde Lama atau dalam masa berlakunya Undang-Undang 1945. Sedangkan pada masa Orde Baru, perkembangan Islam salah satunya dilakukan dengan pembaruan pemikiran ajaran Islam. Pada masa reformasi, perkembangan Islam diwarnai dengan semakin maraknya isu penerapan syariat Islam. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena adanya andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Namun, realitasnya hal tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah rezim baru Orde Baru, karena pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Hal ini semakin menguat lagi dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap partai politik. Pemerintah menghendaki partai politik diciutkan menjadi dua ditambah Partai Golkar. Partai Islam disatukan ke dalam Partai Persatuan Pembangun pada 5 Januari 1973 dan partai-partai nasional serta partai Kristen dan Katolik digabungkan dalam Partai Demokrasi Indonesia pada 10 Januari 1973. Awal tahun 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Menjelang diadakannya pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru, Nurcholish Madjid sebagai intelektual menggagas perlunya pembaruan pemikiran dalam Islam. Pada bidang pendidikan Islam, pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan yang pertama di Indonesia. Pada awalnya, pesantren lebih merupakan lembaga keagamaan daripada lembaga pendidikan agama. Seiring perkembangan zaman, pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan agama yang mengajarkan materi keagamaan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, pesantren mengadopsi sistem modern sehingga pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi juga pelajaran umum dengan menggunakan teknologi maju. Pada masa ini pula, perkembangan yang perlu dicatat adalah munculnya ide reformasi fikih yang diusulkan oleh ulama Indonesia, misalnya Hasbi al-Siddiqi dan Hazairin, yang keduanya meninggal dunia pada tahun 1975. Masa reformasi. Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu Piagam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan. Khusus untuk isu penerapan syariah, secara umum ada dua tipe gerakan Islam yang berargumen tentang hal tersebut. Namun, perubahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah tahun 1999 menambah kerumitan situasi ini karena kebijakan tersebut memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menerapkan syariah di tingkat kabupaten dan provinsi, tanpa memperhatikan sikap dan posisi pemerintah pusat.
Menyusul lengsernya rezim Soeharto, muncul kembali seputar hubungan Islam, negara, masyarakat, serta peran Islam dalam Indonesia baru. Banyak partai Islam seperti P3 dan Partai Bulan Bintang yang berpartisipasi dalam pemilu 1999 kembali mengusung isu Piagam Jakarta dalam sidang tahunan MPR. Namun, usaha untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta gagal diwujudkan karena semua fraksi di MPR menolaknya. Selama periode ini pula, sejumlah daerah di Indonesia menuntut penerapan syariat Islam secara formal. Selain Aceh yang sudah dibekali hak otonomi untuk menerapkan syariat Islam, provinsi-provinsi lain, misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan beberapa kabupaten lain, juga menyampaikan tuntutan untuk menerapkan syariat Islam. Sekalipun tuntutan tersebut disuarakan dari waktu ke waktu, tidak terdapat konsep yang jelas tentang syariat yang akan diberlakukan. Di antara kerumitan yang muncul di dalamnya adalah kalangan umat Islam sendiri masih terjadi perdebatan sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariat dan bagaimana bentuk konkret rumusan syariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan hubungan Islam, negara, dan masyarakat yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia masih sangat kontroversial. Seringkali bersifat simbolik yang menyelubungi persoalan politik dan sosial lainnya. Tanpa adanya kejelasan sikap dan pandangan para tokohnya yang mendasari penolakan terhadap klaim dan penegasan pihak lain yang ditentangnya. Selain itu, meskipun Islam tidak pernah menjadi agama resmi negara, diskursus keislaman mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan negara. Kendati masih adanya ambivalensi di kalangan kelompok Islam sendiri. Jadi di sini kesimpulannya yaitu proses masuknya Islam di Indonesia berjalan damai tanpa ada paksaan, dibawa oleh mubalik yang kebetulan berprofesi pedagang. Kegiatan berdagang tersebut merupakan penopang dalam proses Islamisasi. Secara umum, Islam masuk di Indonesia pada tahun pertama Hijrah bertepatan dengan tahun ke-7 dan ke-8 Masehi. Daerah yang pertama tempat tersebarnya agama Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan terlihat pada masa Orde Lama dalam masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RTS 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Sedangkan pada masa Orde Baru, perkembangan Islam salah satunya dilakukan dengan pembaruan pemikiran ajaran Islam. Pada masa Reformasi, perkembangan Islam diwarnai dengan semakin maraknya isu penerapan syariat Islam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang penyebaran Islam di Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Kalau ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.